Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Tiara dari kelas 12 TKJ 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang media promosi dari bab 5, pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. A. Produk dalam pemasaran. 1. Aspek yang dikenalkan dalam pemasaran. Pemasaran adalah kegiatan meneliti kebutuhan dan keinginan konsumen, menghasilkan barang atau jasa, menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa. A. Marketing plan. B. Menyusun marketing plan. C. Analisis SWOT. D. Konsep I+S. E. Efisiensi pemasaran yang dapat menentukan harga jual produk. 1. Biaya pemasaran. Transformasi, pengemasan, penyimpanan atau penggudangan, pemesanan, merek dagang, pajak, perusakan dan lain-lain. 2. Saluran pemasaran. Saluran pemasaran adalah jejak perpindahan barang dari produsen ke konsumen akhir atau serangkaian organisasi yang saling tergantung dalam rangka proses penyaluran barang dari produsen kepada konsumen. Saluran distribusi terbagi menjadi 4, yaitu saluran distribusi langsung, saluran distribusi yang menggunakan satu perantara, saluran distribusi yang menggunakan 2 kelompok pedagang dan pengecer, saluran distribusi yang menggunakan 3 pedagang perantara. 3. Margin pasar. Margin pemasaran merupakan perbedaan dan selisih antara harga. Ada 2 unsur yang memengaruhi margin pemasaran, yaitu A. Biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan fungsi tata niaga seperti pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pengepakan, pengangkutan, dan lain-lain. B. Besar keuntungan dari pasar perantara atau keuntungan pedagang perantara. 4. Analisis pasar. A. Luas pasar. Luas pasar bagi perusahaan tidak selalu berarti penjumlahan populasi penduduk. B. Analisis potensi pasar. Bagi pasar yang mampu dikuasai oleh perusahaan apabila dibandingkan dengan penjual seluruh industrinya dikenal sebagai market share. 2. Elemen dalam pemasaran. Market oriented berorientasi pada keinginan konsumen. Penyusunan kegiatan pemasaran secara terpadu, pencapaian tingkat kepuasan para konsumen. Istilah yang sangat penting dalam konteks pemasaran adalah A. Produk atau barang, jasa, ide, dan lain-lain. B. Nilai. C. Biaya. D. Kepuasan pelanggan. E. Pasar penjualan produk. 3. Lingkungan pemasaran. 1. Lingkungan pemasaran mikro adalah lingkungan yang terdapat pada produsen, seperti aspek penyedia, aspek pemasaran, aspek pelanggan, dan aspek pesaing. 2. Lingkungan pemasaran makro adalah kekuatan masyarakat yang lebih luas dan memengaruhi seluruh lingkungan mikro suatu perusahaan yang mempunyai pengaruh secara tidak langsung terhadap pemasar, seperti lingkungan demografi, lingkungan sosial budaya, lingkungan ekonomi, lingkungan politik, dan lingkungan teknologi. 3. Lingkungan pemasaran global adalah lingkungan perusahaan yang terdiri dari pelaku dan kekuatan di luar pemasaran yang memengaruhi kemampuan manajemen pemasaran guna mempertahankan dan membangun hubungan yang berhasil dengan pelanggan sasaran. Variabel yang tidak terkontrol oleh wirausahawan. A. Keadaan persaingan. B. Perkembangan teknologi. C. Perubahan demografi. D. Kebijakan politik dan ekonomi pemerintah. E. Sumber daya alam. B. Media promosi. 1. Pengertian promosi. Promosi adalah salah satu cara untuk memperkenalkan produk usaha kita. Menurut ahli Harper Boyd, promosi diartikan sebagai upaya membujuk orang untuk menerima produk, konsep, dan gagasan. Menurut pakar Bonnet dan Kurtz, promosi adalah proses menginformasikan, membujuk, dan memengaruhi suatu keputusan pembelian.
2. Tujuan promosi. Tujuan promosi berdasarkan rangkuman dari berbagai sumber adalah A. Untuk menyebarluaskan informasi suatu produk kepada calon konsumen yang potensial. B. Untuk mendapatkan konsumen baru dan untuk menjaga loyalitas konsumen tersebut. C. Untuk menaikkan penjualan serta laba atau keuntungan. D. Untuk membedakan dan mengunggulkan produknya dibandingkan dengan produk kompetitor. E. Untuk branding atau membentuk citra produk di mata konsumen sesuai dengan yang diinginkan. F. Untuk merubah tingkah laku dan pendapat konsumen tentang suatu produk. 3. Media promosi. Menurut William Wells, John Burnett, dan Sandra Moriarty, media adalah sarana komunikasi yang membawa pesan-pesan dari pengiklanan kepada konsumennya. Media promosi dapat dicoba oleh wirausahawan. A. Promosi media cetak. 1. Iklan koran atau surat kabar. 2. Iklan majalah. 3. Iklan tabloid. 4. Jurnal. 5. Katalog produk. 6. Kalender. 7. Brosur. 8. Poster. B. Media promosi elektronik. 1. Television advertising. 2. Radio advertising. 3. Online advertising. 4. Domain name advertising. C. Promosi media internet seperti Facebook, Twitter, Instagram, blog, YouTube, marketplace. A. Marketplace adalah sistem belanja. Penjual tidak melakukan tanya jawab kepada pembeli dan tidak ada diskon ataupun tawar-menawar. Online shop adalah sistem belanja online yang mana pembeli dapat menanyakan harga atau pertanyaan apapun terkait produk kepada penjual. E-commerce adalah barang ataupun produk yang dijual berasal dari website itu sendiri. D. Promosi media iklan luar ruangan. 1. Billboard. 2. Baliho. 3. Shopsite branding. 4. Neon box. 5. Spanduk. 6. Iklan tembok. 7. Media 3D. E. Promosi media produk. Promosi yang dilakukan melalui sebuah produk seperti tas, kaos, topi, dan lain-lain. F. Tips cerdas promosi dengan Instagram. Merupakan aplikasi mobile yang dapat dijalankan di perangkat mobile atau tablet smartphone yang berguna sebagai media berbagi foto atau gambar serta video. A. Insight. B. C. Strategi pemasaran. 1. Pengertian strategi pemasaran. Strategi pemasaran menurut ahli Kotler dan Armstrong adalah logika pemasaran di mana unit bisnis berharap untuk menciptakan nilai dan memperoleh keuntungan dari hubungannya dengan konsumen. Menurut ahli Kurz, adalah keseluruhan program perusahaan dalam menentukan target pasar dan memuaskan konsumen dengan membangun kombinasi elemen dari marketing mix, produk, distribusi, promosi, dan harga. Menurut ahli Philip Kotler, adalah suatu mindset pemasaran yang akan digunakan untuk mencapai tujuan pemasaran, di mana di dalamnya terdapat strategi rinci mengenai pasar sasaran, penetapan posisi, bauran pemasaran, dan budget untuk pemasaran. Tijiptono adalah alat fundamental yang dirancang untuk mencapai tujuan perusahaan dengan mengembangkan keunggulan daya saing yang berkesinambungan melewati pasar yang dimasuki, dan program pemasaran yang digunakan untuk melayani pasar target tersebut. Stanton adalah sesuatu yang melingkupi semua sistem yang dimiliki hubungan dengan tujuan untuk merencanakan dan menentukan harga hingga mempromosikan dan menyalurkan produk atau barang jasa yang dapat memuaskan konsumen. B. Analisis SWOT. Strength artinya kekuatan, weakness artinya kelemahan, opportunities artinya peluang, threats artinya ancaman. 2. Fungsi strategi pemasaran.
A. Meningkatkan motivasi untuk melihat masa depan. B. Koordinasi pemasaran yang lebih efektif. C. Merumuskan tujuan perusahaan. D. Pengawasan kegiatan pemasaran. 3. Tujuan strategi pemasaran. A. Untuk meningkatkan kualitas koordinasi antar individu dalam tim pemasaran. B. Sebagai alat ukur pemasaran berdasarkan standar prestasi yang telah ditentukan. C. Sebagai dasar logis dalam mengambil keputusan pemasaran. D. Untuk meningkatkan kemampuan dalam beradaptasi bila terjadi perubahan dalam pemasaran. 4. Faktor penyebab terjadinya perubahan strategi pemasaran. Siklus daur hidup produk, tingkat persaingan perusahaan di pasar, keadaan ekonomi, panjang untuk memenuhi kondisi. 5. Konsep strategi pemasaran. Kepuasan pelanggan adalah kunci utama. Segmentasi pasar adalah kegiatan membagi pasar menjadi kelompok pembeli yang terbedakan dengan kebutuhan, karakteristik, atau tingkah laku berbeda yang mungkin membutuhkan produk atau bauran pemasaran terpilih. A. Umur dan tahap daur ulang. B. Jenis kelamin. C. Pendapatan. Market positioning. Market entry strategi adalah market strategi perusahaan untuk bisa masuk pada segmen pasar tertentu. A. Membeli perusahaan lain. B. Internal development. C. Bekerja sama dengan perusahaan lain. Marketing mix strategi adalah kumpulan dari beberapa variabel yang telah digunakan perusahaan untuk memengaruhi tanggapan konsumen. A. Faktor pasar. B. Keputusan distribusi, promosi, dan harga serta hubungannya dengan variabel tentang produk. C. Volume penjualan. D. Kerangka marketing mix untuk beberapa varian produk. E. Volume penjualan yang dipengaruhi oleh saingan dan perusahaan. Timing strategi. Pemilihan waktu dalam pemasaran juga sangat penting untuk diperhatikan. Perusahaan perlu melakukan berbagai persiapan yang baik di bidang produksi dan menentukan waktu yang tepat untuk mendistribusikan produk ke pasar. 6. Jenis strategi pasar. Market share atau pangsa pasar artinya penguasaan luas pasar. Sedangkan market position adalah kedudukan yang kokoh dari suatu produk pada suatu pasar. Direct selling merupakan jenis strategi pemasaran di mana penjual akan menjual secara langsung produknya kepada konsumen. Earned media merupakan jenis strategi yang dilakukan secara tidak langsung. Point of purchase merupakan strategi marketing dengan cara menempatkan material marketing atau iklan di dekat produk yang sedang dipromosikan. Internet marketing merupakan strategi pemasaran yang cukup dikenal dan dilakukan oleh banyak pelaku usaha pada saat ini. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.